Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube dari Tutorial Odoo Indonesia. Insyaallah di sini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita untuk materi fungsional Odoo versi 16 Community Edition. Ya, di sini kita masih di dalam usernya administrator. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan exercise keempat dalam pembuatan jurnal ya untuk modul akunting ini. Kita akan lanjut ke exercise kelima di video ini yang dimana kita akan menambahkan atau membuat pajak baru ya, master pajak baru atau taxes. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita langsung masuk saja ke modul akuntingnya. Baik, kalau di sini langsung ke menu bar configuration dan kita lihat taxes ya tadi mungkin dari awal udah ada yang melihat ya. Dia di antara chart of accounts dan journals. Di sini langsung kita klik taxes ini. Baik. Nah, di sini Odoo juga sudah membuatkan ya. Mungkin kalau yang sudah notice dari awal-awal ya, kita membahas sales, purchase ya. Ada yang namanya tax 15 untuk sales dan purchase tax 15 untuk purchase. Nah, ini adalah buatan default dari Odoo ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat yang baru. Yang pertama adalah kita plus new. Nah, tax name. Tax name ini kita akan membuat pajak PPh 23 ya, baik untuk pembelian atau penjualan. Nah, yang pertama kita akan membuat untuk penjualan atau sales ya. Namanya adalah PPh 23 out. Nah, karena penjualan berarti keluar ya, makanya diberi nama out. Lalu kemudian selanjutnya text type-nya di sebelah kanan ini pastikan juga sales ya. Seperti itu. Lalu kemudian di amount-nya ini kita ganti menjadi minus 2. Nah, minus 2 ya. Lalu selanjutnya adalah di bagian Advanced Options tab-nya kita klik. Nah, di sini ada yang namanya text group ya. Nah, text group ini kita akan mengubah yang sudah ada. Yang sudah ada ini texts kita akan ubah klik internal link-nya di sini. Nah, nanti ini otomatis akan tercreate duluan ya dia. Nah, kalau sudah di sini kita akan mengubah namanya ya. Yang sebelumnya adalah texts menjadi pph spasi 23 spasi 2%. Nah, udah ya, ini saja ya. Tidak ada yang perlu kita lakukan lagi, kita save. Kita kembali ke yang tadi. Nah, sekarang sudah terbuat ya. Karena kita masuk internal link, maka Odoo otomatis akan menyimpan record tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan masuk ke tab definition kembali ya. Nah, di sini kita akan menambahkan account. Account di bagian sini ya. Oke, untuk yang pertama adalah distribution for invoices ya. Kita pilih yang bagian line keduanya, accountnya ini kita isikan dengan account yang sebelumnya juga kita sudah buat yaitu uang, muka, pph 23. Nah, ini kita pilih. Oke. Begitupun juga sama untuk distribution for refunds-nya ya. Kita isikan juga account-nya di sini dengan uang muka di atas tadi. Nah, uang muka pph 23 seperti ini. Ya. Kalau sudah langsung kita save. Kita kembali ke Texas, kita lihat ya yang sudah kita buat ada di sini. Selanjutnya kita akan membuat yang kedua, kita plus new. Di sini text name-nya adalah kita membuat pph 23 namun untuk purchase yaitu pph 23 in ya karena masuk. Dan text type-nya yang sales kita ganti menjadi purchases. Nah, lalu amount-nya tetap sama ya, adalah minus 2. Seperti ini. Lalu kemudian Advanced Options. Nah, karena text groupnya defaultnya si Odoo itu akan memilihkan texts dan texts sudah kita ganti namanya, maka otomatis pph 232% inilah yang otomatis terpilih di awal. Jadi ini sudah betul ya, tidak perlu kita ganti-ganti lagi. Kita kembali ke tab definition. Nah, di sini mirip seperti sebelumnya ya, untuk distribution for invoices dan distribution for refunds-nya akan kita isikan account-accountnya. Nah, yang pertama account-nya di sini berbeda ya. Kita isikan dengan hutang pph 23. Begitu juga dengan yang di bawah kita samakan juga yaitu hutang pph 23 seperti ini. Ya. Oke, baik. Kita save dan kita kembali, kita lihat ya, sudah terbuat 2 pph 23 ya, baik in maupun out. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan modifikasi atau
perubahan terhadap teks yang default dari Odoo ini ya. Kalau begitu kita klik saja masuk untuk yang teks 15% sales ini. Nah, kita akan mengubah namanya menjadi ppn out. Ya, seperti ini. Nah, lalu amount-nya kita akan ubah menjadi 10. Nah, jadi ppn ya, ppn out, ppn keluar karena dia sales. Dan kita lihat amount-nya adalah 10. Jadi ini tidak perlu mengikuti yang real ya. Kalau sekarang kan sebenarnya sudah 11. Tetapi untuk memudahkan saja pembelajaran kita, penghitungannya yaitu kita biarkan menggunakan nominal ppn sebelumnya yaitu 10%. Seperti itu ya. Nah, lalu kalau sudah, kita lanjut ke advanced options. Nah, tax groups di sini ya. Tax group di sini juga kita pilih tax 15% ya, pastikan ya. Lalu kita akan ubah juga. Kita klik internal linknya, kita ganti namanya menjadi ppn 10% seperti ini. Langsung kita save lagi ya. Kalau sudah kita kembali, maka akan berubah namanya menjadi ppn out ya. Lalu kita kembali ke view list taxes. Kita lihat sekarang sisa purchase tax 15% ini juga akan kita ganti menjadi ppn in ya. Nah, amount-nya pun juga kita ganti menjadi 10. Nah, lalu kita lihat di advanced options ini juga text groupnya sudah sesuai ya. Nah, jadi untuk default sudah tidak ada lagi text groups karena sudah kita ganti dua-duanya. Dan seperti itu saja ya. Kita save. Kita lihat kembali ke view list taxes. Kita lihat semuanya seperti ini ya jadinya. Ya, baik. Nah, lalu kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan ya. Kalau begitu kita coba masuk dulu ke PPH 23 out ini yang paling atas ya. Kita coba masuk ke advanced options. Nah, di sini country-nya ini pastikan adalah Indonesia ya. Pastikan adalah Indonesia. Begitu juga yang lainnya. Kita langsung gunakan tanda panah kiri kanan ini yang di atas ya, di dalam form view ini. Kita manfaatkan agar tidak perlu bolak-balik ya antara view list dengan view form. Kita lanjut, next. Nah, ini juga sudah Indonesia, oke. Nah, ini ppn out-nya perlu kita ganti ya. Kita hapus saja menjadi Indonesia seperti ini. Lalu kita save. Lalu kita next lagi, ppn in. Nah, ini juga sama. Seperti ini. Oke, baik ya. Nah, kita next lagi, kita pastikan semuanya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Sepertinya aman. Semuanya sudah kita lakukan ya. Dari pembuatan, perubahan, dan juga pengubahan. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Untuk exercise 5, itu saja. Ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita coba masuk dulu ya. Untuk yang ppn ini ya. Kita lihat label on invoices-nya di sini ya. Oke, dia mengikuti amount ya. Begitu juga untuk ppn in-nya. Sama, dia juga mengikuti amount. Dan otomatis menjadi 10% seperti itu ya. Hanya untuk meng-highlight saja. Oke, baik, alhamdulillah. Kalau begitu terima kasih saya ucapkan. Insyaallah kita lanjutkan di exercise selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.